الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772617037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita akan melanjutkan penyampaian materi bagian yang kedua tentang at-tadawi bid-du'a. Adapun bagian yang kedua ini yaitu tentang syarat dan kewajiban doa. Apa saja syarat dan kewajiban doa itu? Mari kita simak baik-baik. Yang pertama, bahwasanya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas maksudnya hendaknya seorang hamba tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah semata. Sebab doa merupakan salah satu bentuk ibadah. Bahkan ia merupakan bentuk ketaatan yang paling mulia dan ibadah yang paling utama. Serta Allah tidak menerima sesuatu darinya kecuali yang ikhlas, hanya mengharap keridhoannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu merupakan kepunyaan Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun di dalamnya di samping berdoa kepada Allah. Quran Surat Jin ayat 18. Di dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fada'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Maka mohonlah, berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, ini diambil dari firman Allah, "Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan." Quran Surat Al-Fatihah ayat 5, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Maka meminta ialah berdoa kepadanya, dan doa merupakan ibadah. Ketahuilah bahwa meminta hanya kepada Allah dan bukan kepada makhluknya merupakan suatu kewajiban. Sebab di dalamnya orang yang meminta menampakkan ketundukan, kerendahan, kebutuhan, kefakiran, serta pengakuan atas kemampuan yang dimintai untuk mengangkat mara bahaya darinya, memberikan apa yang diminta, meraih manfaat dan menolak madarat. Di samping karena kerendahan dan rasa butuh seorang hamba tidak layak ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Sebab itulah hakikat dari ibadah.
Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yaj'al yaqulu da'autu falam yustajab li, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada' bi ismin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal istijal? Qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dhalik wa yada'ud du'a. Dan doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu ia berkata, saya sudah berdoa tapi kenapa belum dikabulkan? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam sabda yang lain, doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selama tidak meminta perbuatan dosa atau memutuskan silaturahim, dan selama tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud tergesa-gesa? Beliau menjawab, yaitu ia berkata, saya sudah berdoa dan berdoa tetapi saya belum melihat dikabulkan doa saya. Kemudian ia putus asa dan tidak berdoa lagi. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, dalam hadis ini terdapat salah satu adab berdoa, yaitu selalu meminta dan tidak putus asa menanti jawaban, karena di dalamnya terdapat ketundukan, kepasrahan, dan menampakkan kefakiran. Lihat Fathul Bari jilid 11 halaman 141. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, di antara penghalang buah doa ialah manakala seorang hamba tergesa-gesa dan merasa akan lambatnya jawaban, kemudian ia berputus asa dan tidak berdoa lagi. Ini seperti orang yang menabur benih atau menanam tanaman, lalu ia benar-benar merawat dan menyiraminya. Akan tetapi manakala ia merasa akan lambatnya pertumbuhan dan tidak mendapatkan hasil karena lamanya waktu berbuah, ia kemudian membiarkannya. Lihat Al-Jawabul Kafi. Wahai saudaraku kaum muslimin, di sana ada syarat pokok dan sangat penting untuk menjadikan doa itu mustajab atau dikabulkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tampaknya doa menjadi lemah dan rapuh. Apakah yang dimaksud syarat tersebut? Yaitu yang ketiga, bahwasanya bertaubat dari berbagai kemaksiatan dan mengumumkan kesadaran kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang ketiga. Sungguh kebanyakan mereka yang mengeluhkan atas tidak terkabulkannya doa, penghalangnya yaitu kemaksiatan yang mereka kerjakan. Dialah biang dari segala musibah yang menimpa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, dengan menjauhi apa yang diharamkan Allah, dia akan menerima doa dan tasbih. Sebagian salaf mengatakan, jangan bertanya atas lambatnya jawaban dari doa Anda, sebab Anda telah menutup pintunya dengan berbuat kemaksiatan. Wahai saudaraku kaum muslimin, hari ini kemaksiatan sudah tersebar di mana-mana dan keburukannya bertebaran di berbagai tempat. Banyak orang yang lalai dan mereka keluar masuk dalam lembah kemaksiatan. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka berdoa sepenuh hati kepada Allah. Akan tetapi alangkah celaka mereka dan alangkah kecil peluang mereka untuk terkabulkan doanya.
Dikatakan kepada Ibrahim bin Adam rahimahullah, kenapa kita sudah berdoa tapi tidak juga dikabulkan? Ia menjawab, karena kalian mengetahui Allah tetapi tidak mentaatinya. Kalian mengetahui Rasulullah SAW tapi kalian tidak mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kalian mengetahui Al-Quran tetapi kalian tidak mengamalkannya. Kalian makan nikmat-nikmat Allah tetapi kalian tidak mau mensyukurinya. Kalian mengetahui surga tapi kalian tidak berusaha mendapatkannya. Kalian mengetahui neraka tapi kalian tidak berusaha lari darinya. Kalian mengetahui setan tetapi kalian tidak memusuhinya, bahkan mengikutinya. Kalian mengetahui kematian itu pasti datangnya, tapi kalian tidak mempersiapkan bekal untuknya. Kalian kuburkan orang yang meninggal, tetapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Kalian membiarkan aib sendiri dan sibuk dengan aib orang lain. Wahai saudaraku kaum muslimin, bersegeralah untuk bertaubat dan bersihkanlah jalan doa dari sampah-sampah yang menghalangi. Sebab kalau tidak, pantaskah Anda mengharap terkabulkan doa, sementara siang malam Anda termasuk orang yang menentang Rabb-Nya dengan berbagai kemaksiatan? Sungguh perumpamaan orang yang berdoa tetapi juga berbuat maksiat seperti orang yang memerangi seorang raja di dunia ini dan mengadakan permusuhan dalam waktu yang cukup lama. Lalu dalam suatu waktu ia datang untuk memohon kebaikan dan bantuannya. Menurutmu kira-kira bagaimana permintaan orang tersebut? Apakah ia akan mendapatkan apa yang ia minta? Sekali-kali tidak. Ia tentu tidak akan mendapatkan apa yang ia minta kecuali kalau ia membersihkan hubungannya dengan sang raja tersebut. Wahai saudaraku, sungguh perumpamaan orang tersebut seperti seseorang yang siang malam berbuat maksiat, lalu apabila tertimpa kesulitan, ia mengharap kepada Allah agar mengabulkan doa-doanya. Untuk itu, hai saudaraku, waspadalah akibat perbuatan maksiat, sebab tidak ada sesuatu yang lebih kuat yang dengannya engkau bisa menjadikan doamu diijabahi selain daripada meninggalkan perbuatan maksiat. Meninggalkan kemaksiatan merupakan kunci pintu doa menjadi mustajabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk bisa selalu mentaatinya serta menjauhkan kita dari maksiat kepadanya dan membuatnya murka. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang yang kelima yang masuk kategori syarat dan kewajiban doa, yaitu mengkonsumsi yang halal. Orang yang berdoa mesti mengetahui bahwa di antara sebab lain terkabulnya doa, yaitu hendaknya termasuk orang yang bersungguh-sungguh hanya mengkonsumsi makanan yang halal dan tidak memasukkan makanan haram ke dalam perutnya. Bila seorang hamba telah memiliki sifat demikian, ia akan merasakan adanya jawaban pada setiap doanya dan mendapatkan berbagai efek baik darinya. Karena munculnya berbagai bala disebabkan mengkonsumsi yang haram atau yang status kehalalannya diragukan. Itulah sebab kenapa doa kebanyakan orang tidak dikabulkan. Maka wahai orang-orang yang lalai dari sebab-sebab dikabulkannya doa, waspadalah terhadap harta yang masuk ke dalam kantong kalian, dan waspadalah terhadap makanan yang masuk ke dalam perut kalian. Salah seorang dari mereka mengatakan, saya sudah berdoa
tetapi belum mendapatkan jawabannya. Sementara ia memenuhi tangan dan perutnya dengan barang haram. Wahai saudaraku, renungilah nasihat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban, wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqal, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu shaliha, inni bima ta'maluna alimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum." Summa dzakara ar-rajul yutilus safar ash'ash akbaro yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Wahai manusia, sungguh Allah itu maha baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik atau yang halal. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kaum mukminin seperti apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Dia berfirman, hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya saja kamu menyembah. Ayat di atas yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian yang terakhir Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian beliau berkisah tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan panjang, rambutnya kusut dan kakinya berdebu. Ia angkat kedua tangannya ke langit, saya berkata, ya Allah, ya Allah. Sementara makanan yang dimakannya haram, minuman yang diminumnya haram, pakaian yang dipakainya haram, dan yang dimakannya pun makanan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ahmad dan Ad-Darimi. Sahal bin Abdillah berkata, di antara doa hamba yang terpenjara di langit lantaran buruknya makanan yang dikonsumsinya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, makanan, minuman dan pakaian yang halal serta mengkonsumsi yang halal dapat menyebabkan terkabulnya doa. Anda memiliki teladan yang baik dalam diri para salafus soleh. Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal doanya selalu dikabulkan. Bila berdoa, doanya selalu naik menembus tabir langit dan tidak kembali kecuali dengan membawa hasil yang dimintanya. Dialah contoh yang perlu diteladani bagi orang yang ingin mengetahui cara agar doa dikabulkan. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sebagian sahabat bertanya kepadanya, apa faktor penyebab dikabulkannya doamu? Ia pun menjawab, aku tidak pernah memasukkan makanan ke dalam mulutku kecuali aku mengetahui dengan pasti dari mana makanan itu datang dan dari mana ia keluar. Itulah rahasia dikabulkannya doa Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Untuk itu periksalah makanan dan minuman serta pakaian yang ada pada diri Anda, dari mana Anda dan bagaimana Anda mendapatkannya. Bila ternyata halal, maka makanlah dan kamu akan sehat walafiat. Berdoalah kepada Allah, maka insya Allah akan dikabulkan
doamu. Kemudian yang kelima, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah dan yakinlah doa kalian akan diijabai, sebab Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang kosong dan lalai. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yazkuruni." Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, dan aku akan senantiasa bersamanya selama ia mengingati aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asy-Syaukani berkata setelah menyebutkan hadis di atas, di dalamnya terdapat anjuran dari Allah kepada para hambanya untuk selalu atau senantiasa berbaik sangka terhadapnya, sebab Allah menyikapi mereka sesuai dengan prasangka mereka terhadap Allah. Barang siapa yang berprasangka baik terhadapnya, dia pun akan melimpahkan berbagai kebaikan kepadanya, mencurahkan berbagai kemurahannya, serta memberinya karomah dan karunia-Nya. Akan tetapi barang siapa yang tidak berprasangka seperti itu, maka begitu pula Allah bersikap kepadanya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang yang keenam tentang syarat dan kewajiban doa, yaitu hadirnya hati ketika berdoa. Maksudnya hendaknya ia mentadabburi makna dari apa yang diucapkannya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang kosong dan lalai. Al-Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa maksud dari doa yaitu hadirnya hati sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalil-dalil atas masalah ini terlalu banyak untuk disebutkan dan ilmu tentangnya terlalu jelas untuk disebutkan. Lihat Al-Adhkar halaman 356. Kemudian yang ketujuh, tidak melampaui batas dalam berdoa. Yang dimaksud melampaui batas dalam berdoa yaitu setiap permintaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Allah, atau bertentangan dengan syariat dan perintahnya, atau yang menyelisihi apa yang dikabarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Barang siapa yang meminta kepada Allah dengan permintaan yang tidak layak atau terlalu mendalam dalam meminta dengan menyebutkan doa secara rinci yang secara umum tidak diperlukan, demikian pula meminta apa yang tidak boleh baginya untuk memintanya, seperti berdoa agar dibantu dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan, itu semua termasuk melampaui batas dalam berdoa. Begitu pula meminta apa yang tak boleh baginya, misalnya meminta untuk dikekalkan hingga hari kiamat, meminta agar dibebaskan dari hal-hal yang
lazim bagi manusia seperti kebutuhan terhadap makan dan minum, meminta untuk ditampakkan hal-hal yang gaib, meminta untuk dijadikan orang yang maksum atau terbebas dari dosa, atau meminta untuk diberikan keturunan tanpa perantaran istri atau budak. Termasuk dalam kategori melampaui batas dalam berdoa, yaitu mengangkat suara dalam berdoa di atas yang selayaknya. Ibnu Juraij mengatakan, termasuk melampaui batas pula mengangkat suara dalam berdoa dan berdoa kepada selain Allah bersamanya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, Allah mengabarkan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Mereka ialah orang-orang yang berdoa kepada selain Allah bersamanya, dan ini merupakan perbuatan yang sangat melampaui batas. Selain itu, berdoa dengan tanpa berendah diri, bahkan menganggap rendah seperti orang yang merasa cukup dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menganggap rendah karunia Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ini merupakan perbuatan yang sangat melampaui batas, yang berlawanan dengan doa orang yang merasa hina, fakir dan miskin dari segala sisi. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak meminta sebagaimana permintaan orang yang miskin yang sedang ketakutan, maka dialah orang yang melampaui batas. Kemudian demikian pula, hendaknya doa tidak mengalihkannya dari perintah yang wajib atau kewajiban yang ada saat itu. Misalnya, memuliakan tamu, menolong orang yang tertimpa musibah, membela orang yang teraniaya, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, yang berkaitan dengan syarat dan kewajiban doa, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikannallahu an yab'asa 'alaikum 'iqaba minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh hendaknya kalian menyuruh, memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau kalau tidak, sungguh Allah benar-benar akan menimpakan hukumannya atas kalian hingga kalian berdoa kepadanya dan doa kalian tidak lagi dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan Al-Baghawi. Para ulama mengatakan, oleh karena itu bisa dipastikan bahwa meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan salah satu penghalang dikabulkannya doa. Maka bagi setiap muslim yang benar-benar menginginkan agar doanya dikabulkan, hendaknya ia menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar sesuai dengan kemampuannya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tentang syarat dan kewajiban doa. Saya ulangi sekali lagi secara ringkas bahwa syarat dan kewajiban doa yaitu pertama ikhlas, kemudian yang kedua bersabar dan tidak tergesa-gesa, kemudian yang ketiga yaitu bertaubat dari berbagai kemaksiatan dan mengumumkan kesadaran kembali kepada Allah. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang halal. Kemudian yang kelima yaitu berbaik sangka kepada Allah. Yang keenam, hadirnya hati ketika berdoa. Yang ketujuh, tidak melampaui batas dalam berdoa.
Dan yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu hendaknya dia beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikian para pemirsa tentang syarat dan kewajiban doa. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.